Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini bersama-sama hadir di masjid sebagai tamu-tamu Allah, di mana dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang suka pergi ke masjid di pagi hari, demikian juga suka pergi ke masjid di sore hari, maka kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala Allah akan menjamu dengan jamuan yang beraneka warna. Jadi salah satu di antara keuntungan orang yang pergi ke masjid, Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang senantiasa pergi ke masjid baik di pagi hari maupun di sore hari, maksudnya biasa pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dari rumah menuju ke masjid, tidak lain dan tidak bukan niatnya hanya untuk sholat, maka yang seperti itu kelak di yaumil qiyamah, pahala orang yang sering pergi ke masjid, maka Allah akan memberikan hidangan yang ada di dalam surga. Umpamana wong ora rajin nang masjid pada mlebu surga nggih, sing ora rajin nang masjid mlebu surga, sing rajin nang masjid mlebu surga. Pada teng jero surga, tapi wong sing rajin nang masjid niku hidangannya lebih banyak di dalam surga. Niku bedane teng mriku. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kami ingin meneruskan kajian ataupun kultum sebentar pada minggu yang lalu berkaitan dengan soal cerita mengenai akhirat nggih. Kita mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, semuanya akan berada di akhirat. Nggih napa mboten Bapak-bapak Ibu? Sing mantep lah. Apik-apike jangan karena pengajian itu didengarkan sih bener-bener nggih, seneng ora rungokno mawon ganjarane. Jadi saya akan menyepelekan mari ngaji gitu. Kemudian saya sampaikan, setelah manusia niku fal yauma la tutlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dalam surat Yasin ayat 54. Maka pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat, yaumil hisab, setiap manusia, setiap diri tidak ada yang dirugikan oleh Allah sedikit pun. Dan kalian semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah kalian kerjakan ketika berada di atas dunia. Jadi istilahnya besok teng akhirat niku yang beramal baik ya dapat pahala yang baik. Sing maring masjid dapat pahalanya ke masjid, sing gelem salat dapat pahalanya salat, sing gelem sedekah dapat pahalanya sedekah. Jadi tidak ada orang yang salah ambil ataupun salah memberikan balasan. Kalau di dunia mungkin bisa wong ora nandur niku bisa panen. Ora nandur lombok melu panen lombok. Ora nandur pisang ana sing bisa melu panen pisang, ora nandur pelem bisa panen pelem nggih. Lah niki. Tapi di akhirat mboten kados niku. Siapa yang beramal dialah yang akan menuai. Dan manusia niku tidak akan dirugikan oleh Allah sedikit pun. Karena apa? Allah sudah menurunkan Rasul. Allah sudah menurunkan Al-Quran. Dalam sebuah hadis dikatakan, a'darallah min ibadihi. Allah tidak menerima alasan dari hamba-hambanya yang telah dipanjangkan umurnya, kata Allah. Nu'amirhu, yang telah aku panjangkan umurnya. Berapa niku? Sittina sanatan, selama 60 tahun. Orang yang sudah diberi usia 60 tahun kok nganti orang ibadah ataupun sampai tidak tahu agama, besok beralasan di hadapan Allah niku tidak akan diterima. Karena apa? Allah menyatakan, "Aku sudah memberikan engkau umur yang panjang, yaitu selama 60 tahun. Bukankah umur 60 tahun sesungguhnya 60 tahun umur di atas dunia niku sesungguhnya sudah cukup untuk berpikir, untuk merenung, untuk mempelajari perintah-perintah Allah.
Seperti itu. Jadi alasan 60 tahun niku nek nganti bodoh, nganti orang ngerti agama ataupun salah-salah dalam sesuatu yang intinya dia tidak pernah mencari pengetahuan, maka alasan di hadapan Allah itu tidak akan diterima. Dan itulah Bapak dan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sisa umur yang masih ada, mari kita bersama-sama untuk mengumpul bekal yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Setelah dihisab, dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing, yang masuk surga dimasukkan ke surga. Apa yang terjadi dengan para penghuni surga? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ayat seterusnya mengatakan, sesungguhnya para penghuni surga mereka sibuk pada hari itu mereka sibuk dalam kesenangan. Jadi kentenan ketika hamba-hamba Allah di dunia niki sibuk beribadah, sibuk mentaati perintah Allah, kon puasa, kon traweh, orang godolanan, rajin pertama-tama wis mulai pertengahan kayak gini mulai pada goang bemaring diwo. Mungkin juga puasa niku mulai pada ora puasa niku sing kados niku nggih. Lah niku kados niku. Maka niku napa niku saya teliti nggih. Biasanya masjid-masjid pertama niku awal-awal rame karena sing puasa nggih akeh. Tapi lama-lama nasi mulai bosen puasa, kemudian boten puasa, nek boten puasa maring masjid ya dadi malas lah niki. Seperti itu. Maka gerbisan niku sudah punya keimanan jangan disia-siakan. Karena apa? Ketika seseorang hamba Allah di dunia ini sibuk dengan perintah-perintah Allah, sibuk menjalankan perintahnya, maka kelak di yaumil kiamah pun akan sibuk. Tapi sibuknya adalah sibuk untuk menikmati kenikmatan. Inna ashabal jannah, sesungguhnya para penghuni surga itu, al yauma pada hari itu, fi suhulin fakihun, mereka sibuk dalam kesenangan, sibuk dalam kenikmatan. Coba bayangkan, sibuk dalam kenikmatan sebagai balasan karena di dunia niku sibuk mentaati perintah Allah. Kados niku. Dadi besok gentenan wong sing ahli ibadah niku ketika masuk surga menjadi penghuni surga, ya mereka juga sibuk di dalam surga, tapi sibuk napa Bapak-bapak Ibu? Bu, Pak, mendengarkan mboten niki? Sibuk menikmati kenikmat. Hum waswajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Lah niki sing harus jenengan perhatikan bapak-bapak nggih. Hum wa azwajuhum, mereka para penghuni surga dan istri-istri mereka dan pasangan-pasangan mereka. Diteliti niki nggih berkaitan dengan masalah pasangan-pasangan ahli surga. Bapak-bapak kepengin ora, Pak? Pak, pasangan para penghuni surga niku dikatakan dalam hadis nggih, para penghuni surga kelak akan diberi istri, jumlahnya niku 72 istri. Wah. Aja alhamdulillah tok sing sregep golek ibadah. 70 lah. 70 kuwi ayu kabeh langka sing elek, langka sing tua, orang sing ini, orang sing anang payah, orang sing gering taun mboten nonton. Kabeh niku ayu-ayu kabeh niki nggih. Dikatakan 72 itu diperinci, yang 70 niku bidadari. Inna ansha'nahunna insya'an faja'alnahunna abkaron nguruba. Di mana usia bidadari niku usia-usia yang sebaya nggih, perawan-perawan sing sebaya niku. Kados niku. Dan napa niku? Mereka niku senantiasa perawan. Lah niki, perawan terus walaupun wis dikapapane perawan terus lah niki. Enak nggih? 70 bidadari, yang 2 niku istrinya dari dunia. Istri dari dunia niku, nek istri dunia niku solehah. Mas niku nggih. Jadi besok dengan jadi laki-laki soleh, istrinya juga solehah, besoknya niku jadi penghuni surga niku isi mengikuti teng mriko. Kados niku. Nah, wong bojone kula teng dunya kursi sing siji sapa? Sing siji ditambahi teng mriko nggih. Saya membaca tentang tamasya ahli surga niku, di sana niku ada pasar jodoh langsung surga nggih. Pasar jodoh niku maksudnya bagaimana? Ketika di dunia niki pun ada wanita-wanita solihah tapi belum sempat punya istri, suami meninggal dunia. Atau dia punya suami, istrinya solihah, suaminya amburadul. Jadi suaminya mlebu neraka, sing wadon mlebu surga. Kan malas ngrana pasangane nggih. Malas mboten?
Orang seperti ini besok wonten pasangan, wonten pasar surga, wonten pasar jodoh nggih. Kemudian wong-wong sing pada wong lanang-lanang niki sing pada mlebu surga ya moga-moga kayak para jamaah masjid Salahuddin pergi meng pasar, meng pasare kowe arep milih apa? Milih bojo-bojo wadon-wadon sing nganggur niku nggih lah niki. Nah, tambah siji maning kados niku. Dadi 72 kaya ngapa 72 niku? Nang dunya mbok loro bae wedi karo bojone mbok. Nggih mboten? Loro bingung ketepetan. Lah niki bahkan wong lanang mbok garang kaya ngapa nek kon bojo maning pada wedi. Ya kados niku. Ya pancen agama mengajarkan nggih perintah sih ya sampean ngger bisa yang duwe bojo loro. Nek ora loro ya telu, nek ora telu ya papat. Tapi nek ora bisa berlaku adil siji bae kowe wis cukup kados niku. Ya milih sing niku mawon nggih. Siji wis cukup daripada akeh tapi ora bisa adil. Sing dikeloni sing nom bae mamane nggih, sing tua digletakna bae dianggurkan iki dosa karena nggih seminggu kudune nggih bojone loro ya rong dina nang kene, rong dina nang kana, rong dina nang kene, rong dina nang kana. Kados niku carane kepen berbuat adil dalam segala hal seperti itu juga. Lah niki dadi besok bapak-bapak ini ampun kuwatir nggih Pak. Suami istrinya besok 70 loro. Alhamdulillahirabbil alamin. Tonganake lah para jamaah Salahuddin besok mlebu surga nggih. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Ayat seterusnya mengatakan bagi mereka para penghuni surga di dalamnya fakihatun akan diberi berbagai macam buah-buahan. Jadi besok salah satu hidangan surga niku adalah berbagai macam buah-buahan. Dalam surat Waqiah, dalam surat Ar-Rahman dan surat-surat yang lain dikatakan ini wa fakihatin katsiratil la maqtu'atin wa la mamnu'ah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak pernah terputus buahnya dan tidak pernah terlarang untuk memetiknya. Jadi salah satu di antaranya niku adalah buah-buah surga. Buah-buah surga niku ora kaya buah dunia. Nek buah dunia jenengan kepengin buah kan datang mari ngono jalan Suprapto nggih. Gimana nek ora Suprapto mari anak kae ngarep rumah sakit nggih wonten monggo milih teng mriku bengger duwe duit gimana. Lah niku tapi besok napa jenengan nek kepengin buah mboten usah keradakan dadak nyenggeti dadak melintiri buah dadak menek mboten usah. Karena dikatakan dalam kitab Dakon niku pohon-pohon buah dalam surga niku akarnya berada di atas, dahannya menjulur ke bawah. Dan jenengan muttaqiina 'alal araiqi niku ketika sedang bersandar niku, nggih. Di atas dipan-dipan iki kok kepengin buah, aku kok kepengin mangan anggur kados niku nggih. Lah, maka angguran niku langsung nyelonjor ngarepi maring wong sing kepengin teka mon selonjor wis nang ngarepe. Tinggal dipetik. Begitu dipetik orang ana bekase, tapi bekase niku wis tumbuh buah yang baru langsung berbuah ora sendetak kembang-kembangan semi-semian ora usah langsung wae. Lah begitu dipangan enake luar biasa. Makan 2 kali tambah 2 kali nikmat, makan 3 kali tambah 3 kali nikmat, diulang-ulang 1000 kali pun buah surga itu semakin tambah. Kepengin mlebu surga apa ora ki bapak-bapak? Ibu-ibu pengen mlebu surga ora, Bu? Ngger kepengin dadi wanita yang soleha ya, Bu. Karo bojone walaupun bojone galak, dikieni bae, ditaati bae ya, Bu ya. Walaupun bojone nganggur bae ya ditaati bae lah pokoke nggih. Kan kados niku nggih. Walaupun bojone nganggur, males-malesan, nggih, ngeraki mangsane ora puasa, gawe kena wedan, Bu, digawe seneng mawon nggih, Bu. Kados niku aja sakon domai, kados niku semang domai. Ora kok dadi wong lanang lho rada nyenengan nyong iki dadi apa jare sregep nyambut gawe apa orang dupaksan gawe lan iki malah bahaya ngoten iki nggih. Dadi berkorban sedikit di dunia tapi untuk memperoleh surga yang luar biasa. Mbok menawa besok bapak mlebu surga bisa bareng-bareng. Nah, seniku nggih. Lah nang surga niku ora ana wong kaki-kaki ora muni nini nggih. Kabeh diganti dengan nom-nom kabeh lah niki. Muda-muda kabeh dan muda niku mboten pernah tua. Nggih, mboten pernah tua. Kekuatane guys tetap bertambah-tambah, muda terus, ora bakal meriang, ora bakal sakit nggih, ora bakal makan ya ora bakal mengeluarkan membuang air besar atau air kecil, tapi makanan yang dimakan, minuman yang diminum akan dikeluarkan oleh Allah
dinyatakan sebagai seperti keluarnya keringat tapi keringetnya mambu wangi niku bapak-bapak ibu. Jadi besok keringetnya kula panjenengan nek mlebu surga ya Bu ya Pak nggih. Allahumma amin. Besok keringetnya mambu wangi kados niku ora usah datang golek toilet ora usah gawe toilet sing main-main ora usah gitu. Pireng mboten nonton kados niku wis isine niku seneng-seneng tok lah. Kados niku dalam surga. Niku. Jadi seperti itulah gambaran para penghuni surga nggih. Jadi hum wa azwajuhum ngalal araiki, bahwa para penghuni surga niku mereka dan para pasang-pasangannya niku mereka akan duduk lendeh-lendehan menikmati kesenangan nggih. Seperti itu bila saling bersengkrama topok-topokan penggaweane mukur seneng. Nah, Rasulullah mengatakan idza jaa ramadhanu, apabila datangnya bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga itu dibuka. Nah niki dibuka niku dalam makna amalan sedikit apapun di dalam bulan Ramadan insya Allah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau secara ringkas bulan Ramadan niku jane bulan mempermudah untuk mencapai cita-cita masuk surga niki nggih. Asal tidak menyia-nyiakan datangnya bulan Ramadan. Demikian serba sedikit yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kekeliruan itu datang dari diri kami sendiri, jika ada kebenaran itu semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.